Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Sonasan Health Project. Untuk video kali ini kita kedatangan konsumen ya teman-teman dari Surabaya. Jadi ini mobil Vios Limo Gen 3 dan udah pernah dimodif, cuman kurang pas sama keinginan konsumen ya teman-teman. Jadi sekilas untuk mobil ini masih kelihatan oke, tapi kalau lihat secara detail ya, banyak bagian-bagian yang rusak ya untuk catnya, termasuk retak seperti ini ya teman-teman. Mungkin nggak begitu terlihat, nanti kita akan cek lebih detail lagi ya bagian-bagian yang rusak di mobil ini. Untuk bagian body kit juga nanti akan kita lepas karena keinginan konsumen mobil ini nanti non body kit ya teman-teman. Dan kita akan cek lebih detail lagi ya bagian-bagian mobil yang rusak atau segala macam. Cuman kalau udah terlihat di bagian catnya ya teman-teman, ini udah drop dan kurang oke. Nanti kita akan cat ulang untuk mobil ini. Oke, apa aja nanti yang kita akan mesti rubah dan restorasi, tonton terus ya teman-teman, jangan sampai di skip karena nanti biar tahu alur cerita dan step-step pengerjaan Vios Limo Gen 3 ini. Oke, kita langsung aja ya teman-teman untuk kerjain mobil ini. Oke, untuk langkah awal kita akan lepas bagian eksterior dan bagian interior dari mobil ini ya teman-teman. Karena untuk interior sendiri nanti kita akan rubah untuk warnanya, yang aslinya hitam gini nanti kita akan rubah warna, dan kita akan lepas untuk bagian body kit dan bagian ductile ya, kita akan lepas juga. Oke, kita langsung proses pelepasan part dari mobil ini ya teman-teman. Oke, untuk bumper depan udah kita lepas ya teman-teman, dan kita akan lepas body kitnya. Ternyata bagian dalam udah dicowak dan dipotong ya teman-teman, jadi kita nggak bisa pakai lagi untuk bumpernya. Dan karena untuk bekas body kit Yaris rata-rata memang dipotong ya untuk tempat bagian fog lamp, makanya kita nggak bisa untuk pakai lagi ya untuk bumper ini. Dan kita udah belikan baru untuk bumpernya, kita ganti dengan bumper yang baru ya teman-teman, karena ini udah nggak bisa dipakai lagi. Dan kemarin dapat bumpernya ini masih utuh ya teman-teman, tinggal nanti kita belikan untuk bagian fog lamp dan covernya. Oke, dan kita akan setting dulu ke mobilnya dan pasang untuk bracket-bracketnya ya teman-teman. Oke, untuk bagian fender udah coba kita kerok ya teman-teman. Ternyata untuk bagian dempulnya ini udah tebal banget, makanya ada keretakan-keretakan ya untuk bagian fender. Dan kita akan kerok dulu ya agar hasilnya nanti bisa lebih maksimal dan kuat.
Oke, untuk bagian fender udah kita kerok teman-teman, dan kita akan tutup ya untuk bagian lampu sen karena nanti udah pindah di spion. Dan untuk pendempulan yang dulu ini udah terlalu tebel ya teman-teman, makanya nggak begitu kuat, makanya kita akan kerok dulu dan lanjut nanti di proses pendempulan ya teman-teman. Ini udah kaleng, udah oke lah, nanti baru nanti masuk ke proses pendempulan. Oke, untuk mobil udah siap masuk ke proses pendempulan ya teman-teman. Untuk bagian fender juga udah kita tutup dengan fiber ya. Dan untuk bagian-bagian yang lain juga udah kita kerok segala macam. Nanti baru nanti masuk ke proses pendempulan ya teman-teman. Jadi lumayan banyak ya untuk mobil ini, bagian-bagian yang kurang pas, yang rusak atau segala macam. Jadi kita benerin dulu untuk nut-nutnya bagian fender ya teman-teman. Ini untuk bekas baut juga udah kita tutup dengan fiber karena kemarin dikasih klip bumper ya. Kita lepas dan kita kembalikan ke yang normal. Untuk bagian bumper ini bekas bodi kit ya teman-teman. Udah kita kerok untuk bagian-bagian bekas pendempulan. Jadi nanti tinggal kita dempul ulang ya teman-teman. Termasuk bagian bekas ductile ini juga rusak ya untuk bagian cat di dalam ductile-nya. Jadi kita akan dempul dulu teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke proses pendempulan. Untuk proses pendempulan udah selesai. Banyak ya teman-teman di bagian-bagian panel yang kita lakukan pendempulan, karena memang di beberapa bagian ya itu ada dekok kecil dan segala macam, termasuk bagian bekas ductile dan body kit ya teman-teman. Oke, kita masuk ke proses perpelasan dulu, baru nanti masuk ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Oke, kemarin udah selesai untuk proses peremplasan di pendempulan ya teman-teman, di seluruh bagian bodi. Dan habis ini kita langsung masuk ke proses peremplasan ke seluruh bagian bodi. Kita remplas dengan remplas 600 ya teman-teman, 500 600 termasuk bagian luar dan
bagian dalam nanti. Dan setelah ini nanti kita akan cek lagi ya beberapa panel pendempulan. Kita akan cek apakah udah fix bagus atau masih belum atau perlu pengulangan pendempulan. Nanti kita cek setelah peremplasan ya teman-teman. Oke, kita remplas dulu di seluruh bagian bodi. Oke, kita akan cek lagi ya teman-teman untuk pendembulan kemarin. Yang pertama kita udah remplas, cuman ada beberapa bagian yang belum rata ya. Kita akan cek lagi dan lakukan pendembulan ulang. Terus bagian kemarin udah kita tutupin ya, karena biar untuk mempersingkat waktu. Tapi untuk bagian pendembulan masih belum maksimal, kita akan dempul ulang dan cek bagian-bagian yang masih belum rata ya teman-teman. Kita akan dempul ulang. Nah setelah ini nanti kita akan remplas ulang hingga benar-benar maksimal, hingga benar-benar udah fix untuk pendempulan, baru nanti kita naik ke proses epoksi. Oke, kita akan epoksi dulu ya teman-teman bagian pendempulan, baru nanti kita akan cek ulang ya beberapa panel yang udah kita dembul. Kita cek ulang lagi apakah masih ada yang tertinggal ya. Kita usahain pendembulan semaksimal mungkin, baru nanti masuk ke tahap selanjutnya. Jadi nanti kita akan epoksi semua ya bagian-bagian pendempulan, termasuk bagian bagasi, bumper, dan semuanya. Di beberapa panel yang udah kita dempul kita epoksi dulu, baru nanti kita cek ulang dan lakukan pendempulan ulang atau pendempulan halus agar pori-porinya benar-benar ketutup maksimal ya teman-teman. Oke, langsung kita epoksi dulu untuk pendempulannya. Oke, untuk pendempulan finishing udah kelar kita kerjain ya teman-teman. Jadi masih banyak banget pori-pori atau bekas amplas yang belum rata. Kita tutup dengan dempul coklat atau dempul wanda ya teman-teman, biar memang benar-benar rata, flat, dan nggak ada gap ya antara dempul dan panelnya. Nah setelah ini kita akan remplas ke seluruh bagian pendempulan terakhir dan ke seluruh bagian bodi mobil ini kita bersihin, baru nanti kita naik ke cat dasar ya teman-teman. Oke, untuk proses pendempulan udah selesai ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita cat dasar ya dari mobil ini. Kita cat dasar warna hitam.
dan baru nanti kita cek lagi ya apakah masih ada yang tertinggal. Mudah-mudahan udah clear, baru nanti masuk ke proses cat warna dari mobil ini teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke proses selanjutnya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengecatan Vios Limo Gen 3 ini udah selesai ya teman-teman. Kita cat warna hitam siralik. Jadi mobil ini udah kita clear coat juga sebanyak 4 layer ya teman-teman. Jadi untuk warna mobil ini hitam siralik ya, ada siralik warna biru, putih, dan ungu untuk mobil ini, karena enggak kita buat solid untuk warnanya ya teman-teman. Dan sekarang kita tinggal nunggu kering, paling nggak sekitar 1 hari, baru besok kita akan jemur di luar ya teman-teman. Untuk sekilas untuk mobil ini udah mengkilap banget, karena memang clear coat sebanyak 4 layer ya teman-teman, jadi lumayan tebal, lumayan glossy banget. Untuk kilapnya udah oke, baru nanti kita masuk ke proses pemolesan, jadi makin bagus ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal nunggu kering dulu, dan besok baru kita akan jemur di luar ya teman-teman. Oke, untuk mobil udah kita keluarin, dan sekarang kita akan cat dulu untuk bagian eksterior dan interior. Untuk warna eksterior yang hitam kita hitamin lagi ya teman-teman, jadi biar nanti tampaknya juga udah bagus untuk sebelum kita rakit di mobilnya ya teman-teman. Jadi untuk bagian interior nanti kita akan cat warna krem ya. Untuk bagian headlamp dan stop lamp nanti kita akan custom dulu. Untuk bagian headlamp ya, untuk bagian headlamp nanti kita akan black smoke, dan untuk bagian stop lamp nanti kita akan smoke juga ya untuk bagian ratingnya. Dan untuk bagian interior kita cuci dulu sebelum kita masuk ke proses pengecatan. Nanti kita akan dasari dulu dan ganti warna warna krem ya untuk bagian interior di mobil ini teman-teman. Oke, kita kerjain dulu.
Oke, sekarang kita akan garap interior dulu ya teman-teman. Jadi ini untuk interior udah diremplas, kita cuci semuanya, dan kita akan cat untuk interior ini warna krem ya, cuman sedikit gelap, jadi nggak begitu terang. Dan habis itu baru nanti kita rakit ke mobilnya. Oke, kita langsung cat untuk interior Vios Limo GMI 3 ini. Oke, untuk interior udah kita cat, tapi ini masih base coat ya teman-teman, jadi belum kita clear doff. Kita pastikan semua rata dulu, dan warna ini warna custom ya, jadi memang krem, sedikit saya buat kemerahan, lebih sedikit gelap, jadi lebih bersih dan mungkin nanti bisa dipasang, bisa kelihatan elegan ya teman-teman. Dan kali ini kita nunggu kering dulu, baru nanti masuk ke proses clear coat. Kita clear doff ya sebanyak 2 layer. Oke, untuk interior udah selesai kita cat ya teman-teman, udah kita finishing dengan clear coat doff. Cuman untuk clear coat sendiri kita custom juga, jadi kita mix ya antara glossy dan doff, karena agar walaupun doff tetap ada mengkilap-kilapnya ya teman-teman, jadi kelihatan bersih kalau doff model seperti ini. Dan sekarang kita nunggu kering dulu, baru nanti kita pasang semuanya ya untuk bagian panel interior ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan cat untuk bagian panel-panel warna hitam di bagian eksterior sebelum nanti kita pasang ya teman-teman. Jadi panel yang di eksterior kita cat dulu warna hitam, baru nanti kita masuk ke proses pemasangan. Oke, untuk kali ini kita akan custom headlamp dulu ya teman-teman. Kita akan black smoke untuk bagian dalam. Untuk mobil ini udah terpasang proji ya kemarin, dan untuk owner minta bagian dalam kita black smoke agar tampilan lebih menarik lagi ya teman-teman. Jadi sekarang kita bongkar, kita black smoke dulu untuk headlampnya. Oke, untuk interior udah kelar ya teman-teman, termasuk bagian stop lamp juga udah kita smooth. Untuk bagian eksterior juga udah kita cat ya, untuk warna yang hitam udah siap semua ya untuk perakitan. Untuk warna hitam kita cat ulang dengan warna hitam,
Dan untuk interior kita kombinasikan ya, karena untuk bagian dashboard atas tetap hitam agar gak silau. Jadi untuk garisnya di pintu tetap kita hitam. Jadi sebelum pemasangan atau perakitan kita akan poles dulu ya. Untuk proses poles di mobil ini, karena kemarin juga udah kita jemur udah beberapa hari dan udah keras banget untuk clear coatnya. Jadi masuk ke proses pemolesan. Jadi nanti kita akan remplas dulu seperti biasa. Kita remplas 1500 finishing di 3000 ya teman-teman. Kita amplas dan kita pastikan semua rata, nanti baru masuk ke proses pemolesan. Dan setelah poles baru nanti kita akan rakit semua bagian eksterior dan bagian interior. Oke, kita langsung masuk ke proses selanjutnya. Sekarang kita masuk ke proses peremplasan poles. Kita remplas untuk mobil ini dimulai dari remplas 1500 ya teman-teman. Kita remplas sampai flat, benar-benar pori-porinya hilang. Dan setelah 1500 naik ke 2000 sampai finishing di 3000 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke proses peremplasan poles dulu. Kita rampungin dulu untuk proses polesnya, baru nanti masuk ke proses perakitan. Oke, untuk bodi udah kita poles ya teman-teman. Tapi untuk saat ini poles tahap 1, tahap kompon. Dan setelah ini kita akan rakit dulu ya bagian interior, eksterior kita rakit, baru nanti masuk ke proses poles kit ya, atau poles kedua. Ini baru poles kompon, udah kelihatan menggilap ya untuk menggilapnya. Cuman kita harus finishing di kit poles di akhir pengerjaan ya teman-teman. Oke, langsung kita rakit dulu untuk mobil Vios Game 3 ini.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengerjaan dan restorasi Toyota Vios Limo Gen 3 ini udah selesai ya teman-teman. Dan kita akan review dikit apa aja yang udah kita rubah dan kita restorasi ya untuk mobil Toyota Vios Limo Gen 3 ini. Oke, untuk yang pertama, mobil ini kemarin pakai body kit ya teman-teman, keseluruhan di bagian depan, samping dan belakang. Dan kita lepas, kita balikin lagi ke standarnya ya teman-teman. Jadi untuk tampilan owner minta mobil standar aja, cuman clean, nggak neko-neko dan segala macam ya. Jadi yang pertama kemarin karena memang bagian depan pakai body kit Yaris ya, jadi untuk bagian fog lamp rusak segala macam, akhirnya kita ganti dengan bumper yang baru. Kita belikan untuk fog lampnya yang original ya teman-teman, kita balikin yang standarnya karena kemarin sempat dicoba segala macam, akhirnya kita tetap harus mau nggak mau harus beli bumper yang baru ya teman-teman. Terus untuk mobil ini keseluruhan kita cat ulang warna hitam siralik ya teman-teman, karena kualitas dari cat yang lama memang udah rusak, mungkin kualitasnya kurang bagus segala macam, akhirnya kita gebir ulang ya teman-teman. Untuk clear coat sendiri kita pakai Siken sebanyak 4 layer untuk mobil ini, dan siraliknya itu kalau terkena sinar dia lebih keluar ya teman-teman. Coba kita lihat untuk siraliknya. Oke, untuk siralik sendiri ada warna gold, biru dan putih ya teman-teman. Cuman memang kalau kena sinar aja dia bisa keluar, kalau minim cahaya bener-bener warna ini hitam banget ya teman-teman untuk mobilnya. Oke, untuk selanjutnya dari kaki-kaki ya teman-teman, karena mobil ini warna hitam dan velg kemarin juga warna hitam, akhirnya kita kasih warna silver polish untuk velgnya ya. Jadi kita cat ulang, kita buat warna silver polish agar lebih kontras dengan mobil ya teman-teman. Jadi untuk segi tampilan juga bisa lebih fresh, lebih clean ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya bagian lampu sorot ya teman-teman. Jadi untuk bagian lampu udah kita pindah di atas karena sebelumnya ada di bawah ya, kurang rapi. Dan kita ganti juga untuk grillnya, ini baru ya teman-teman, karena udah pecah semua. Kita coba untuk bagian lampu sorotnya di bagian atas, jadi agar lebih rapi, lebih simple ya teman-teman. Jadi udah kelihatan minimalis, elegan, nggak begitu banyak variasi yang nongol ya teman-teman. Untuk bagian stop lamp kemarin kita custom, untuk bagian dalam kita smoke warna hitam, dan untuk bagian rating ini warna orange ya teman-teman, jadi biar ada kombinasinya. Untuk bagian mika juga udah kita beningin lagi, jadi udah kelihatan clean, bersih, udah cakep lah pokoknya. Oke, untuk bagian fender, untuk lampu sen fender udah kita ilangin karena biar mirip dengan Vios G ya teman-teman, karena udah pindah di spion untuk lampu sennya. Jadi untuk bagian fender kita tutup dan ganti dengan logo VVTi ya teman-teman. Dan seluruhnya untuk bagian eksterior ya warna hitam udah kita hitamin semua biar kelihatan baru lagi ya teman-teman. Untuk bagian stop lamp kita sedikit semuk, untuk bagian chrome kita hilangin, kita kasih warna semuk ya teman-teman. Untuk terung lidnya kita kasih warna silver gelap, sama seperti terang lid bagian depan atau grill bagian depan, jadi biar ada kombinasinya ya teman-teman, nggak hitam semuanya. Untuk emblem memang kita nggak pasang biar clean semua ya teman-teman. Untuk handle juga owner minta warna hitam, jadi untuk mobil ini nggak begitu banyak dengan variasinya, tetap tampil dengan elegan ya teman-teman. Ini untuk grillnya juga udah kita samain untuk terang lidnya warna silver agar lebih kontras ya dengan warna di mobilnya. Oke, sekarang kita pindah di bagian interior. Untuk bagian interior udah kita ganti untuk warnanya, warna krem ya teman-teman, agar lebih bersih, lebih elegan dilihatnya. Dan sebelumnya untuk interior sendiri warna hitam, jadi kita ganti untuk warnanya krem dan hitam untuk bagian atas ya teman-teman.
karena untuk bagian atas itu kita nggak cat agar nggak begitu silau ya, dan tinggal bagian joknya untuk ganti sesuai warna di bagian interior ini ya teman-teman, jadi biar kontras. Oke, mungkin itu ya bagian-bagian yang udah kita rubah dari tampilan mobil ini ya teman-teman. Jadi nggak begitu banyak yang kita rubah, cuman kita restorasi bagian eksterior dan kita permanis lagi untuk bagian pernik-perniknya ya teman-teman, termasuk bagian terang led, bagian velg, dan bagian-bagian yang lainnya, termasuk bagian headlamp bagian depan tadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channel Sonasan Project, dan terima kasih pula bagi teman-teman yang nonton dari awal sampai terakhir ya teman-teman. Mudah-mudahan menghibur teman-teman di waktu luangnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tunggu ya uploadan terbaru dari channel Sonasan Project, karena masih banyak yang belum terupload ya teman-teman, karena masih on progress semuanya. Oke, sekian dulu ya teman-teman untuk video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.